Santet, ilmu yang jika kita mendengarnya sangat mengerikan. Santet itu dikenal dengan kekejamannya. Orang yang sakit bisa mengeluarkan benda-benda yang sangat mengerikan, seperti silet, lumpur, ijuk, atau yang lainnya. Itulah santet. Seperti yang kembali mencuat di dua desa Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Di Desa Karanganyar, yang awalnya tertuduh akan melakukan sumpah pocong karena tidak terima dirinya dituduh mempunyai ilmu santet. Namun berkat TNI, Polri, dan tokoh agama setempat, tertuduh dan si penuduh berakhir damai dengan mediasi dan membuat surat pernyataan damai di depan tokoh agama dan TNI, Polri setempat. Namun beda halnya di Desa Alas Tengah. Di Desa Alas Tengah, karena isu santet ini, beberapa orang atau satu keluarga jadi korban keganasan masyarakat. Hampir 500 warga yang mengeroyok satu keluarga itu di hari yang sama dan hampir jamnya juga bersamaan pada tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Rumahnya dibakar. Beruntung api masih bisa dipadamkan. Menantunya itu berhasil memadamkan api yang dibakarkan, api yang hampir melalap habis rumah itu. Menurut cerita anaknya, pada malam itu satu keluarga itu lagi santai di dalam rumah dan di luar rumah. Begitu cerita si anaknya. Tiba-tiba ada sekelompok warga yang tidak terhitung jumlahnya mendatangi rumah itu dan menyeret bapaknya keluar. Dipukul dengan bambu yang ada di situ dan rumahnya dilempari batu sebesar ukuran kepala anak kecil. Sadis. Itu karena ada isu santet yang menyebar luas di daerah situ. Isu santet itu memang menjadi trauma tersendiri bagi warga Paiton. Kenapa? Karena ilmu santet ketika sudah menghantam seseorang, para medis pun tidak bisa mendeteksi penyakit apa yang diderita yang terkena santet tersebut. Kabarnya kalau sudah terkena ilmu santet tidak mungkin bisa disembuhkan. Itu yang menjadi trauma bagi masyarakat Kecamatan Paiton. Pada saat pengerusakan terjadi, beruntung kesigapan kepolisian Polres Probolinggo datang dan mengamankan korban. Sementara para pelaku kabur entah kemana karena waktu itu gelap, tidak ketahuan. Kasus pengerusakan dan penganiayaan ini sekarang ditangani oleh Polres Probolinggo. Barang bukti yang sudah diamankan oleh Polres Probolinggo berupa TV yang di dalamnya ada 3 batu. Ada beberapa barang lagi yang disita, bekas yang dibakar, pintu yang dirusak, ada semua. Apapun alasannya, menghakimi seseorang secara massal itu tidak dibenarkan. Karena kita akan berurusan dengan pihak yang berwajib. Bagaimana tindakan polisi terhadap pengerusakan ini, kita tunggu proses hukum selanjutnya untuk menentukan siapa tersangkanya. Dan beberapa saksi termasuk dari korban, saksi yang melihat sudah kami periksa. Selanjutnya kami tunggu daripada
penyidikan dari anggota Satreskrim. Ya, untuk barang-barang yang dirusak mungkin apa saja, Komandan? Untuk barang yang dirusak yang dilakukan sebagian sekelompok masyarakat yaitu genteng, yaitu dengan genteng atap di atas. Berikut akhirnya yang termasuk mengelukai daripada korban atau pemilik rumah. Ada barang elektronik yang hancur di situ. Berikut ada pembakaran dinding yang berupa dinding bambu untuk kandang daripada milik si korban. Mungkin ada himbauan kepada masyarakat agar tidak terjadi hal serupa dan hubungan ini. Ya, kami himbau kepada masyarakat, tentunya peran serta masyarakat untuk memberikan informasi kepada kita, termasuk dari perangkat maupun kepala desa, untuk segera tanggap apabila terjadi permasalahan di mana yang ditengarai dengan adanya isu santet. Saya harapkan hal ini tidak berlarut-larut, jadi harus ada upaya secara responsif, ya, secara responsif agar tidak berkembang kemana-mana yang akhirnya menuju kepada peristiwa tindak pidana.